Halo, ini Andika. Ini, iya ini Arka yang dari Lombok. Nggak apa-apa. Aku lebih nyaman lewat telepon aja. Eh, by the way, kalau misalkan kita minggu depan meet up gimana? Iya, kamu sih nggak? Oke, oke. Kalau gitu kamu tempat tinggalnya di mana? Biar carinya yang dekat aja, jadi kamu nggak repot. Oh, kamu di Blok M. Aku di Casablanca tahu. Deket dong. Nah, kalau kayak gitu kita meet up di mall baru aja gimana? Apa namanya? Aku lupa. Ah, ya, Aska aja gimana? Aska? Eh, Mungkin kita meet up di Starbucks Asta kali ya. Abis itu kita lihat nanti aja. Oke, kalau gitu Starbucks Asta jam 11 deal. Oke, see you later. Hai sayang. Iya kan? Wah, kayaknya capek banget. Iya sih. Biasa lah urusan. Kenapa? Bisa ngerjain lagi? Gimana ya emang urusan kantor tuh nggak bisa. Ya udah lah ya. Oh, aku mau jajan dulu. Ya, boleh nggak? Kamu mau nitip? Enggak. Yakin? Udah, jajan dulu ya. Ini orang korban. Ini foto setiap siapa sih? Sumpah banyak banget. Sumpah ini orang, gue udah capek kerja, ini orang bikin masalah. Ini siapa sih? Buset, bilang sayang-sayang hani-hani. Siapa sih? Ini orang gila. Ini kalau gue lempar aja. Orang capek dah. Aduh, ini orang ada aja kelakuannya. Ini aku tanya si Alek dulu. Lin, tolong jawab Lin. Halo? Halo, iya Via, kenapa? Halo, assalamualaikum Lin. Kamu lagi di mana? Baru sampai rumah sih, kenapa tuh? Kamu ada waktu nggak buat aku bentar aja, Lin? Aku ada sesuatu yang mau santai. Oh, bisa. Aku OTW dulu ya, bentar ya. Oke, kamu ke rumah aku sekarang juga ya. Oke, aman. Oke, makasih banyak, Lin. Tunggu ya. Oke, assalamualaikum. Via, kamu
Ngeblo. Kenapa? Aku capek banget loh, kayak aku udah kerja sampai gitu loh. Jujur aku kayak aku nggak tahu harus ngapain gitu loh. Bener-bener ya cowok zaman sekarang emang nggak cukup banget ya satu gitu. Ya sumpah kayak aku nggak tahu ngapain lagi sumpah. Apa tenangin diri dulu ya. Nanti dipikirin gimana bagusnya. Aku nggak tahu apakah aku harus mempertahankan atau aku biarin gitu loh lihat. Aku nggak tahu apa yang aku lakuin. Aku ada ide sih. Mau dengerin nggak ide dari aku? Jangan sampai ide yang menyesatkan ya. Insya Allah enggak, kita ngetes aja. Jadi gini, besok kerja juga. Sebenarnya aku libur sehari besok sih. Tapi gimana? Nah gini aja menurut aku, coba besok kamu bilang ke dia kamu tuh mau meeting gitu loh. Cuman nggak pergi meeting betulan, kayak nanti kamu nunggu di luar rumah gitu loh. Coba lihat gitu. Mana tahu kan ada kejadian di luar dugaan nih, kayak tiba-tiba ada apa gitu. Tapi aku ada lihat ini sih, kayak ada pertemuan mereka. Nah Kayaknya bisa coba. bisa, mana tahu karena kamu keluar rumah dia kepikiran gitu, apa gue pergi nih sama cewek yang di chat kemarin gitu kan. Iya, berarti aku pura-pura meeting, pura-pura kerja. Sebenarnya aku memang lagi libur sih, jadi aku coba buat ngetekin dia dari belakang. Iya, atau tunggu aja di luar, kamu coba lihat kan. Iya juga sih, kayak kamu tuh kok pintar banget ya. Iya dah, coba dulu. Emang sahabat aku tuh kayak nanti tunggu aja saya deh. Halo? Halo, ini si Arka, kamu masih inget gak? Enggak, aku pengen tanya aja. Kan minggu kemarin kan kita ada janjian mau meet up tuh di Starbucks. Nah, itu jadi kan? Ya udah, kamu siap-siap aja cantik. Nanti juga aku nggak lama lagi kok bakal berangkat ke sana. Oke, see you. Kamu ngapain di sini? Iya, aku habis di cancel sama atasan aku. Kenapa mau mendadak? Ya itu suka-suka atasan aku lah, jadi aku harus ngapain? Ih, jadi kamu udah pulang dari tadi? Dan Oh, iya? kamu bisa masuk atau sampai mesra-mesraan gitu, harusnya sayang gitu. Tadi teman kerja aku saya. Serius, emang bercandanya kayak gitu, dia juga keterlaluan. Boleh menjemput kamu nggak? Sini. Kenapa emangnya? Ya kamu panggil sayang-sayang tuh bukan hal yang wajar. Serius sayang, itu bercanda. Itu teman. Iya, temen doang. Teman. Serius, iya teman. Ya, bawa sini untuk. Ada chat pribadi saya, nggak bisa. Jangan. Sekali lagi kalau nggak mau sini. Sini. Nggak bisa sayang, ada urusan pribadi. Dokumen dari kantor aku juga nggak bisa aku asal liatin. Serius, teman kamu. Iya. Enggak. Kalau selingkuh ya selingkuh. Kan Pak diam. Diam kan ketahuan kan? Tapi itu aku sebenarnya nggak selingkuh. Stop. Gue nggak usah deket. Nggak usah deket gue. Please. Stop. Nah, ada yang udah bisa nangkap belum makna dari ilustrasi yang baru aja teman-teman lihat?
Yap, betul. Ilustrasi tadi merupakan penggambaran kasus perselingkuhan yang diawali dari dunia maya loh. Pasang suami istri terlihat yang hubungannya harmonis bisa menjadi rusak nih hubungannya hanya karena penggunaan aplikasi kencan online. Kira-kira kenapa ya hal ini bisa terjadi? Nah, fenomena perselingkuhan yang diawali dari dating app ini biasa disebut juga dengan online affair. Jadi, apa sih online affair itu? Online affair merupakan salah satu jenis perselingkuhan antara dua orang yang sudah memiliki pasangan dan dilakukan di dunia maya. Fakta mengejutkannya adalah kasus ini sudah marak loh terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil survei Just Dating, 40% pria maupun perempuan di Indonesia pernah selingkuh. Survei tersebut selaras dengan pernyataan Pengadilan Agama Bojonegoro bahwasanya kasus perceraian meningkat karena rawan perselingkuhan online. Nah, tadi udah dijelasin kan kalau ternyata perselingkuhan itu merupakan kasus yang umum terjadi di Indonesia gitu. Nah, kasus perselingkuhan online ini sangat berkaitan dengan aplikasi dating yang saat ini sedang menyeruak. Bagaimana kaitannya? Berdasarkan data yang kami teliti dari APJII, jumlah pengguna internet di Indonesia itu ternyata sudah mencapai 78,19% dari penduduk WNI loh. Jumlah tersebut tentu menunjukkan hampir seluruh bagian Indonesia sudah terjamah oleh internet. Dalam internet, ada banyak hal yang bisa kita telaah, salah satunya adalah aplikasi kencan online sebagai pemantik retaknya hubungan Arka dan Via seperti yang telah diilustrasikan pada tayangan sebelumnya. Nah, benar banget teman-teman. Ternyata pada tahun 2021, jumlah pengguna aplikasi kencan online ini sudah menembus angka 323 juta loh di Indonesia. Nah, angka ini setiap tahunnya meningkat sebesar 10% hingga tahun 2023. Wah, angkanya sangat besar sekali ya. Melihat jumlahnya yang begitu banyak dan terus meningkat, tentulah setiap pasangan perlu nih mewaspadai pasangan mereka yang memiliki aplikasi kencan online di ponsel mereka. Laman dari BBC saja menjelaskan situs kencan online seringkali menyasar kaum berpasangan loh, terutama yang sudah menikah. Nah, seperti yang kita lihat juga di berita-berita nih, ada banyak sekali kasus yang membahas tentang perselingkuhan bagi kaum berpasangan berawal dari aplikasi kencan online. Hal tersebut membuat Indonesia berada pada urutan kedua di Asia Tenggara dengan tingkat selingkuh yang tinggi. Wow! Jika kita melihat kisah Alka dan Via, pasangan itu merupakan dahulunya pasangan yang serasi. Namun, semenjak suaminya Alka mengenal aplikasi kencan online, ia pun mengunduh aplikasi tersebut dan menemukan seorang wanita yang dianggapnya lebih menarik dari istrinya. Ia pun seakan lupa bahwa dia telah memiliki istri dan senang bermain aplikasi kencan online untuk menemui gadis yang ditemuinya tanpa memikirkan istrinya. Hal tersebut tentu menunjukkan bahwasanya aplikasi kencan online dapat menjadi api dalam kehidupan rumah tangga. Sebelumnya, aplikasi kencan online begitu digemari di era industri 5.0 pada saat ini. Nah, apa sih dating app itu? Nah, jadi dating app itu adalah aplikasi kencan online yang digunakan sebagai platform yang memberikan ruang bagi penggunanya untuk melihat identitas pengguna lain, serta memberikan kemudahan untuk berkenalan dengan pengguna lain, ngobrol, serta mendapatkan teman kencan ataupun pasangan melalui fitur chat yang disediakan oleh aplikasi. Aplikasi ini mempermudah pria atau wanita dari berbagai kalangan, baik berbagai kalangan usia, untuk mencari pasangan melalui dunia maya dengan banyaknya pilihan profil yang memudahkan mereka untuk menyeleksi pasangan yang akan jadi pasangan hidupnya nanti. Nah, kemudahan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Arka untuk mengatasi kebosanan dalam rumah tangganya, yaitu dengan menginstal aplikasi kencan online dan bertemu dengan Angel. Nah, dari jurnal Wibowo diungkapkan bahwasanya online dating bisa dijelaskan sebagai cara atau praktik yang dilakukan oleh individu untuk membentuk hubungan baru dengan menggunakan situs kencan agar bisa menemukan pasangan ataupun cara memulai hubungan romantis di internet dengan cara memberi informasi pribadi maupun dengan cara membalas informasi orang lain.
Nah, dengan adanya aplikasi kencan online ini, Arka dapat bertemu nih dengan Angel, gadis selingkuhan yang didapatkannya dari Bumble, dan menemukan keseruan dari hubungan yang terjalin di aplikasi tersebut. Nah, lalu apa saja sih faktor-faktor yang mendasari seseorang untuk tertarik menggunakan aplikasi kencan online? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Safira dan Woli, terdapat beberapa faktor nih yang dapat mendorong seseorang dalam melakukan online dating. Pertama, faktor sosial psikologi, berupa keinginan pengguna untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan pengguna lain, lalu berkaitan dengan kebutuhan psikologi pengguna. Hal ini dapat dilihat dari keinginan Arka untuk menjalin komunikasi secara intens dengan Angel hingga membuat janji temu, walaupun akhirnya pertemuan itu gagal karena diketahui oleh Via. Yang kedua, faktor fitur online dating. Adanya fitur-fitur yang ditawarkan oleh situs aplikasi online menjadikan suatu kelebihan dan menarik pengguna untuk mengeksplorasi lebih jauh aplikasi tersebut. Selaras dengan faktor pertama, adanya fitur chat membuat Arka memiliki dorongan untuk berkomunikasi secara intens dengan Angel yang dibantu oleh profil yang ditawarkan Angel dalam aplikasi kencan online. Yang ketiga, faktor keterlibatan sosial, berupa adanya keinginan untuk ikut terlibat dengan apa yang terjadi di sekitarnya, sehingga tidak tersisihkan dari lingkungan sosial. Adanya minat Arka untuk menginstal aplikasi kencan online diawali karena coba-coba akibat pengaruh lingkungan, sehingga akhirnya ia menemukan sesuatu yang seru di aplikasi tersebut. Yang keempat, faktor mencari partner seksual. Hal ini dilihat dari adanya ketertarikan pengguna untuk mencari partner seksual secara online maupun offline. Hal ini terlihat dari ketika Arka tertarik dengan profil yang ditawarkan oleh Angel di aplikasi kencan online tersebut. Nah, tadi udah dijelaskan kan kalau faktor-faktor penyebab dari alasan seseorang untuk menggunakan aplikasi kencan online itu bisa dimunculkan dari berbagai aspek. Hal tersebut memunculkan insight kepada kita bahwasanya sebagai pengguna internet yang cerdas, kita perlu bijak dalam menggunakan aplikasi kencan online. Nah, gimana sih cara bijak dalam menggunakan aplikasi kencan online? Sini kami kasih tahu cara bijak untuk menggunakan aplikasi kencan online. Yang pertama itu adalah dengan meninjau fitur keamanan aplikasi. Bagaimana cara meninjaunya? Kita itu perlu memperhatikan sistem atau fitur keamanan privasi yang dimiliki oleh aplikasi dating yang sedang kita gunakan. Yang paling utama itu kita perlu memperhatikan fitur laporkan dan blocking, serta kita itu perlu menghindari aplikasi yang memperbolehkan pengguna untuk saling mengirim pesan sebelum saling match. Yang kedua yaitu adalah menggunakan Google Voice Account atau aplikasi pelacakan nomor ID agar nomor pribadi kita bisa tetap terjaga gitu dan tidak tersebar dalam aplikasi tersebut. Dan yang ketiga, kita itu perlu menghidupkan naluri detektif di dalam diri kita. Naluri detektif ini bisa dimulai dengan cara kita melakukan riset terhadap seseorang yang sedang kita temui di dalam aplikasi tersebut gitu. Kita perlu memastikan bahwa orang tersebut bukanlah penipu atau setidaknya dia adalah orang yang baik dan sedang single gitu. Yang keempat, yang paling terakhir dan yang paling penting kita perhatikan sesuai dengan kasus Arka dan Angel yang ditampilkan pada tayangan sebelumnya, kita itu perlu bijak ketika ingin bertemu secara langsung. Nah, bagaimana cara kita menerapkan kebijakan ini? Yang pertama itu kita itu perlu pilih tempat yang ramai atau setidaknya cukup banyak dikunjungi oleh orang. Yang kedua, kita perlu mengabari teman atau saudara dekat kalau kita ingin bertemu dengan seseorang yang kita temui di aplikasi tersebut. Kalau perlu, kita itu bisa mengirimkan lokasi kita secara real time kepada mereka. Nah, yang ketiga, kita itu harus pastikan kalau kita itu pergi sendiri dan pulang juga sendiri untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, jadi seperti itulah cara-cara yang perlu kita lakukan untuk menjaga diri nih dari pengaruh online dating yang ternyata dapat memberikan pengaruh buruk seperti online affair atau perselingkuhan yang terjadi secara online ini. Nah, yang terjadi pada hubungan pernikahan Arka dan Via dengan Angel sebagai selingkuhannya. Nah, dari sini juga kita juga memahami penggunaan aplikasi kencan online harus dapat digunakan dengan bijak teman-teman agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Karena jika kita menggunakan aplikasi ini dengan baik dan tepat, maka akan memunculkan manfaat kok bagi penggunanya. So, semoga kamu bisa lebih bijaksana ya dalam menggunakan aplikasi kencan online. See you! Boom.